Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zalhata Mulia. Saya dari kelas 11 Elektronika SBI. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 1 Batam. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial mendesain PCB wire tester dengan software Proteus versi 8.12. Jadi ini adalah tugas dari mapel P3E atau pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronika dengan guru pengampu yaitu Bapak Budi Supriyanto ST MPDT. Baiklah, untuk tutorialnya pertama-tama kita buka software Proteus 8.12 yang sudah terinstall di laptop kita. Kemudian setelah softwarenya terbuka, kita pilih new project. Kemudian untuk name project kita beri nama sesuai judul tugas atau rangkaian kita, misalkan wire tester seperti ini. Untuk path kita pilih di folder mana project kita itu tersimpan. Saya biasanya memilih di folder project backup. Oke, select folder. Kemudian setelah ini terisi, kita klik next. Nah, di sini kita checklist bagian kertas skematik from the select template. Kita pilih kertas yang A4 untuk membuat skemanya nanti. Oke, kemudian kita checklist yang create a PCB layout, karena kita nanti akan membuat atau mendesain PCB layout. Jadi kita pilih saja yang default untuk ukuran tampilannya. Kemudian kita klik next. Oke, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini untuk tampilan PCB layoutnya nanti, ini untuk membuat skemanya. Di pojok kanan bawah itu sudah ada etiket sesuai nama file dan juga nama folder dokumen tempat file project kita. Oke, jadi pertama untuk membuat sebuah skematik kita harus mencari komponennya terlebih dahulu yang tersedia di komponen mod. Kemudian kita klik simbol huruf P ini. Nah, kita memerlukan sebuah resistor, maka kita ketik resistor. Nah, di sini saya memilih yang subkategori 0,W metal film karena ukurannya 0,4 inci, jadi sesuai dengan yang saya perlukan. Misalkan saya ketik resistor 22K, kemudian subkategorinya 0,6W metal film seperti ini. Kemudian kita juga memerlukan sebuah potensiometer 10K. Oke. Di sini tersedia banyak sekali. Ada yang PCB layoutnya bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Di sini teman-teman sekalian bebas pilih yang mana sesuai kebutuhan di PCB-nya nanti. Nah, di sini saya akan memilih yang bentuknya trimmer. Oke, yang bentuknya trimmer seperti ini. Oke, kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita memerlukan IC op-amp yaitu 709. Kita klik 709. Nah, pastikan teman-teman sekalian ketika memilih komponen itu ada PCB reviewnya agar ketika kita mendesain nanti sudah tersedia tampilan komponennya. Kemudian kita juga memerlukan dioda penyearah yang tipenya 1N4148. Oke.
Kemudian kita memerlukan sebuah LED sebagai outputnya nanti. Kita klik LED, kemudian kita pilih yang kita cari LED yang ada PCB previewnya. Jikalau tidak ada, tidak apa-apa. Pertama kita pilih LED yang biasa dulu. Nanti kita akan menambah PCB previewnya atau bentuk PCB-nya secara manual. Oke. Kemudian saya juga membutuhkan sebuah terminal block. Kita pilih kategorinya di konektor. Oke, karena di sini tidak ada, karena di library kita tidak ada, kita bisa melakukan import terminal block itu secara manual. Misal kita klik library yang di bagian atas, kemudian import path, kita select file, kita pilih file library terminal block yang sudah kita download sebelumnya, yang ekstensinya itu PDIF. Oke, di sini saya memiliki terminal block 3 pin. Kemudian kita klik import path, kita beri nama terminal block 3 pin seperti ini. Kita pilih subkategorinya itu terminal block, kemudian kita klik next. Nah, nanti tampilan di PCB-nya bakalan seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita beri stringnya itu TB karena dia terminal block. Ini kita ubah juga namanya jadi terminal block. Kemudian kita klik next. Kita pilih subkategorinya menjadi terminal block. Oke. Setelah semuanya selesai, kita klik close seperti ini. Jadi terminal block 3 pinnya sudah ada, yang dari folder atau dari file yang telah kita download tadi. Oke, setelah semua komponennya tersedia, saatnya kita membuat skematik dari wire tester. Pertama, saya letakkan resistornya dengan cara klik 1 kali, kemudian klik 1 kali di bagian kertasnya. Jadi di sini kita bisa rotate ya, di simbol rotate clockwise ini untuk rotate ke kanan, dan untuk rotate anti clockwise itu untuk rotate ke kiri, seperti itu. Jadi pertama resistor kita rotate, kemudian resistor lagi, saya letakkan di sini. Oke, ini adalah fitur untuk nge-scale. Jadi yang bagian atas ini kita bisa nge-scale atau mengarahkan bagian fokus kertasnya, tempat kita membuat skema. Oke, kemudian saya pasang resistor lagi, saya rotate dulu ke kanan, saya pasang di sini, saya letakkan di sini juga. Kemudian saya pasang potensiometer, saya rotate dulu ke arah kanan seperti ini. Oke, kemudian saya akan
meletakkan IC 709. Saya letakkan kira-kira di sini supaya dia berada di bagian tengah kertas. Kemudian resistornya saya blocking dan saya dekatkan ke IC-nya seperti ini. Kemudian kita sambung pengkabelannya dengan cara kita klik kaki resistor, kemudian kita pertemukan dengan kaki resistor lainnya. Oke, seperti ini. Kemudian saya ambil resistor lagi, saya letakkan di sini. Kemudian untuk pin 6 untuk outputnya kita pasang dioda penyearah, kita rotate ke kanan, kemudian kita pasang di depan pin 6. Dan juga kita memerlukan sebuah resistor lagi. Oke, kita letakkan di situ dan sebuah LED. Saya rotate dulu ke kanan. Nah, kemudian tinggal kita sambung jalurnya seperti ini. Kemudian untuk IC 709 ini kita Y-mirror dulu, karena pada rangkaiannya nanti kaki 4 itu berada di atas dan kaki 7 itu berada di bawah. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih Y-mirror seperti ini. Kemudian untuk R2 kita sambung ke kaki 4, dan untuk R6 kita sambung ke kaki 7 seperti ini. Nah, kemudian untuk di depan LED ini kita pasang terminal blok yang 3 pin. Kita rotate dulu ke kiri. Oke, kita pasang seperti ini terminal bloknya, kemudian kita sambung ke kaki 2. Oke. Untuk kaki 4 atau pin 4 IC itu nanti akan tersambung ke LED seperti ini. Dan untuk R2 itu akan tersambung ke kaki 1 terminal blok, dan kaki 3 terminal blok tersambung ke pin 7 pada IC 709. Kemudian untuk inputnya kita klik terminal mode pada pojok kiri ini, kita pilih input, kemudian kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kita sambung pengabelannya. Nah, untuk input yang bagian atas kita beri label A, dan untuk yang input bagian bawah kita beri label B. Oke. Kemudian agar inputnya ini nanti bisa tersambung satu sama lain, kita tambah juga terminal blok yang 2 pin. Kita rotate ke kanan seperti ini. Kemudian kita pergi ke terminal mode lagi, kita pilih yang input, namun kita rotate dulu ke arah kanan seperti ini. Langsung kita pasang saja di kaki 1 dan kaki 2. Kemudian yang kaki 2 ini saya beri label A. Dan yang kaki 1 ini saya beri label B. Nah, jadi nanti inputnya akan terhubung antara A ini dengan A ini, dan B yang di sini dengan B yang di sini. Oke. Setelah rangkaiannya jadi, kita bisa memberikan nama pada rangkaiannya dengan cara klik 2D Graphics Text Mode. Kemudian kita beri nama wire
tester circuit. Di sini kita pilih bold dan ukuran hurufnya sekitar 3 inci. Rupanya kurang besar, kita edit properties, kemudian kita tambah menjadi 5 inci misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa menambah juga nama kita. Di sini misalkan saya tulis nama saya ya. Oke. Saya pilih 2 inci misalnya. Nah, jadi untuk skematiknya sudah selesai. Jadi kita cek lagi apakah rangkaian kita sudah betul-betul rapi. Oke, dilihat dari sini rangkaian kita sudah rapi dan sudah terpasang, namun resistornya masih sama semua, masih 22K semua. Di sini kita ganti karena tiap-tiap resistornya nanti nilainya beda. Untuk yang bagian depan ini betul 22K, yang di tengah ini saya ganti. Oke, di properties, kemudian resistensinya saya ganti menjadi 100 ohm seperti ini. Untuk R4 juga saya ganti dengan cara klik kanan, kemudian edit properties, 22K saya ganti menjadi 1K. Untuk R5 saya ganti juga jadi 1K. Oke, untuk R6 di sini saya ganti menjadi 470K. Oke. Untuk R7 saya ganti menjadi 470 ohm. Kita klik enter. Nah, jadi beginilah rangkaian wire tester yang akan kita buat. Kemudian kita pergi ke PCB layout untuk mendesain PCB-nya dengan cara klik window PCB layout pada bagian atas ini. Oke, untuk membuat PCB, pertama kita pilih 2D graphics mode yang ada di bagian kiri. Kemudian kita lakukan blok seperti ini. Nah, maka dia akan muncul pembatas yang akan kita gunakan sebagai batasan atau ukuran PCB kita nanti. Saya akan membuat PCB 6 x 4 cm. Jadi 6 cm x 4 cm. Maka di sini saya rubah menjadi 60 mili, dan untuk height-nya saya ubah jadi 60 mili, dan untuk width-nya saya ubah jadi 40 mili. Kemudian kita klik this graphic only. Nah, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Ini kemudian kita rotate agar dia jadi landscape. Oke. Kemudian setelah jadi, kita ubah layarnya. Kita klik kanan, kemudian check layer, kita pilih board edge seperti ini. Oke. Kemudian di Proteus ini kita bisa menggunakan fitur auto pleasure untuk menghemat waktu dan juga mempercepat proses desain kita. Caranya, pertama kita pilih dulu, kita klik design rule manager yang ada di atas, kemudian kita klik net place, default kita ubah jadi sinyal, dan untuk top cover kita ubah jadi bottom cover. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik auto pleasure, seluruh komponen harus tercentang. Kemudian kita klik OK. Nah, maka komponennya akan menempatkan diri
dengan otomatis ya. Jadi tanpa kita tempatkan secara manual, dia sudah menempatkan dirinya sendiri, namun masih berantakan dan tidak beraturan. Sehingga di sini saya akan merapikannya terlebih dahulu. Kemudian setelah jalur PCB-nya jadi, setelah kita lakukan auto placer dan auto routing tadi, maka dia akan menjadi seperti ini. Kemudian sebagai pelengkap agar tampilan PCB kita lebih bagus, kita bisa tambahkan lapisan dengan cara kita klik zone mode, kemudian kita lakukan blok seperti ini. Oke, cukup. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih bottom cover, kemudian clearance-nya kita naikkan menjadi 20 TH. Oke, ini tetap oktagonal. Kemudian kita klik OK. Nah, maka dia secara otomatis akan memberikan lapisan seperti ini. Oke. Kemudian setelah PCB layoutnya jadi, kita bisa melihat model 3D-nya dengan cara kita klik yang bagian atas 3D visualizer. Nah, ini adalah bagian 3D dari PCB. Ini adalah model 3D dari PCB wire tester yang telah kita buat. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada terminal bloknya untuk input output. Kemudian ada IC-nya, ada trimmer, simbol resistor, dan lain-lain. Ini adalah model bagian atasnya. Kemudian untuk bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini nanti adalah jalur solderan yang akan kita solder nantinya. Oke, beginilah hasilnya. Kemudian untuk melihat layoutnya, untuk misalkan kita ingin mengeprint layoutnya, caranya adalah kita klik output yang di bagian atas, kita klik output, kemudian export graphic, kita pilih export Adobe PDF file, kemudian kita checklist yang bottom covernya saja, bottom cover dan bottom resize, kemudian kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Inilah layout PCB yang akan kita larutkan nantinya. Oke, jadi begitu saja tutorial desain PCB menggunakan software Proteus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Fahmi Zahal Hatta Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.